Hai teman sekalian, di video kali ini saya ingin menginformasikan kepada kalian semua, kepada teman sekalian bahwa Polri saat ini sudah secara bertahap menerapkan namanya ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi ini dicanangkan mulai secara nasional ya, mulai tanggal 23 Maret 2021, tapi hanya sementara untuk di 12 provinsi saja. Polda-polda yang sudah menerapkan di antaranya adalah ini ada Polda Metro, kemudian Polda Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Barat, DIY, Lampung, Sulawesi Utara, kemudian Banten. Kemudian untuk provinsi-provinsi lain itu tidak menutup kemungkinan nanti pada tahap kedua atau tahapan selanjutnya juga akan diberlakukan sistem ETLE ini ya, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi yang selama ini tilang dilakukan secara manual oleh petugas kepolisian nanti akan diberlakukan menggunakan sebuah kamera yang dipasang di titik-titik tertentu. Biasanya itu adalah lampu merah ya. Nanti akan menangkap gambar atau mengambil gambar dari jarak tertentu, mengambil gambar ya tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara. Nah, mengenai mekanisme atau mungkin jenis-jenis pelanggaran yang ditangkap oleh kamera ini nanti akan diilustrasikan di video ini juga ya setelah ini. Tapi yang jelas bahwa ini ETLE ini tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi, kemudian untuk menghindari beberapa kasus ya yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, adanya pungli, kemudian adanya mungkin 86 di jalan, kemudian adanya tindakan-tindakan yang kurang pantas atau mungkin tidak seharusnya dilakukan oleh petugas, atau mungkin menghindari juga masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas ini, dia akan ngeyel gitu, istilahnya tidak mengakui bahwa dia itu bersalah, sehingga dengan adanya ETLE ini dia tidak bisa mungkir karena ada bukti dokumen dalam bentuk citra, foto atau gambar yang dikirimkan melalui surat ya, kemudian nanti dilakukan pengecekannya juga melalui elektronik, kemudian pembayaran dendanya juga nanti dilakukan melalui transfer. Jadi hubungan atau kontak antara si pelanggar dengan petugas itu menjadi sangat sedikit sekali. Nah, ini adalah suatu terobosan yang bagus ya untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dari petugas kepolisian. Beberapa tempat yang sudah melakukan uji coba mungkin sudah sebelum ini ada launching, sebelumnya mungkin sudah melaksanakan sebagai pilot project seperti di Polda Metro. Itu sudah ada sistem pengecekan secara online juga, ada di websitenya. Rekan sekalian, teman sekalian bisa juga mengecek tentang informasi perihal ETLE ini di website, di Google ya, silakan googling. Jadi itu informasi yang ingin saya sampaikan, bahwa berhati-hatilah kalau misalnya berkendara, tetap patuhi peraturan, tetap patuhi protokol keselamatan ya, karena itu adalah untuk diri kita sendiri. Silakan menyimak ilustrasi yang akan saya gambarkan berikut ini, jadikan pedoman dan tetap waspada. Tilang elektronik disebut efektif turunkan pelanggaran lalu lintas di ibu kota. Februari lalu, Polda Metro Jaya mencatat penurunan jumlah pelanggaran mencapai 50% dalam 2 pekan. Ada kecanggihan kamera teknologi deep learning di balik keberhasilan itu. Bagaimana cara kerjanya?
Electronic Traffic Law Enforcement yang disingkat ETLE atau tilang elektronik pertama kali diterapkan di Jakarta pada November 2018. Mulanya hanya ada 2 kamera ETLE termasuk di Jalan Jenderal Sudirman. Saat itu pelanggaran yang dapat terekam baru pelanggaran marka jalan dan pelanggaran lampu lalu lintas. Senin 1 Juli 2019, otoritas menambah 10 kamera dengan 4 fitur baru yang memungkinkan kamera menangkap pelanggaran lain seperti ganjil genap, penggunaan sabuk pengaman, pengoperasian telepon genggam saat berkendara, jikap, hingga pelanggaran kecepatan maksimal 40 km per jam. Selain Jakarta, tilang elektronik juga sudah diterapkan di Surabaya, Makassar, dan Semarang. Tilang elektronik dapat menjangkau semua kendaraan di radius 20-30 meter dari titik kamera. Dalam hitungan detik, pengendara yang melakukan pelanggaran dapat terdeteksi oleh kamera. Kamera juga bekerja aktif pada malam hari dengan mengeluarkan sekelebat cahaya saat menangkap gambar dan rekaman gerak pengemudi. Dalam proses penilangan, rekaman kamera dipantau langsung oleh petugas kepolisian di ruang terpisah. Gambar yang berhasil ditangkap akan ditelaah oleh petugas. Setelah dipastikan valid, petugas akan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggar melalui pos atau email berdasarkan database kepolisian. Surat yang dikirim akan menyertakan keterangan aturan yang dilanggar, gambar pengemudi kendaraan, serta biaya konsekuensi pelanggaran. 2 kamera utama yang digunakan dalam tilang elektronik adalah ANPR dan checkpoint. Mari kita bedah keduanya. ANPR atau Automatic Number Plate Recognition adalah kamera yang dipasang di perangkat lunak. Kamera itu difungsikan untuk menangkap gambar plat nomor kendaraan secara otomatis dan real time. Kamera ini sering kita temui di tempat parkir mal, perkantoran, dan gedung-gedung dengan sistem parkir otomatis lain. Cara kerja ANPR adalah yang pertama, lokalisasi gambar. Mengingat kamera akan mengangkat banyak gambar lain selain plat nomor, pada tahap ini software akan mencari dan menentukan aspek pada gambar yang merupakan plat nomor kendaraan. Yang kedua, orientasi dan perhitungan ukuran plat nomor. Software secara akurat akan mengoreksi dan menghitung ulang ukuran plat nomor. Yang ketiga, normalisasi. Software akan mengatur kontras dan brightness dari gambar plat nomor. Yang keempat, atau terakhir adalah karakter optical recognition. Pada step ini berfungsi sebagai pemindai atau scanner di mana akan mengubah gambar menjadi teks. Yang terakhir, analisis sintaks atau geometri. Langkah software untuk menentukan susunan teks apakah memenuhi kriteria penomoran plat nomor atau tidak. Kamera checkpoint memiliki kecanggihan melebihi kamera ANPR. Kamera jenis ini bisa mengenali plat nomor tetapi juga bisa mengenali warna bahkan kecepatan kendaraan. Bahkan itu belum seberapa. Sebab fitur utama dari kamera ini adalah untuk mendeteksi seseorang yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi ketika berkendara seperti bermain ponsel. Untuk dapat melakukan itu, kamera checkpoint dilengkapi dengan teknologi deep learning. Dengan teknologi tersebut, kamera dapat mendeteksi objek menjadi lebih pintar. Deep learning merupakan salah satu bidang dari cabang ilmu komputer, machine learning. Kerja teknologi tersebut pada prinsipnya meniru fungsi jaringan syaraf otak manusia. Sederhananya, setiap ada input yang diterima informasi akan diserap dan diproses lalu kemudian diidentifikasi. Oleh karena itu, prinsip deep learning dapat dikenali untuk mengenali gambar. Jadi ketika kamera mendeteksi pola yang dikenalinya, maka gambar akan otomatis terdeteksi sebagai pelanggaran. Dan informasi itu akan disampaikan ke pusat pemantauan. Contoh lain penerapan deep learning juga ada pada sistem tag foto otomatis di Facebook. Seperti kita tahu bahwa saat kita mengunggah sebuah foto di Facebook, maka foto tersebut biasanya akan otomatis menandai wajah teman kita. Namun apabila orang dalam foto tersebut belum berteman, maka biasanya Facebook akan melingkari bagian muka dan menanyakan siapa orang tersebut. Selain deep learning, kamera checkpoint juga dilengkapi dengan sensor GMOS. Sensor tersebut dapat menampilkan pencitraan yang lebih baik daripada sensor kamera ANPR konvensional. Secara umum, kamera ini dilengkapi dengan resolusi 9 megapiksel dengan performa luar biasa dalam merekam gambar di malam hari karena dilengkapi dengan teknologi infrared. Sementara itu, untuk mendeteksi kecepatan, sistem tilang elektronik dilengkapi dengan speed radar. Kamera inilah yang jadi musuh pengendara yang hobi kebut-kebutan. Kecepatan jalan pembatasannya berbeda-beda seperti dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013.
Kembali pada tujuan utama dibuatnya aturan, Bapak Pendidikan Bangsa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, marilah kita menaati peraturan, karena menaati peraturan adalah cara untuk menghayati kemerdekaan.